Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wilian Nur Ainina dari tingkat 1A akan menyampaikan materi presentasi berjudul Konsep Penyebab Penyakit. Pengertian penyakit adalah di mana suatu kondisi terdapat keadaan tubuh yang abnormal yang menyebabkan hilangnya kondisi normal yang sehat. Konsep penyebab sebuah peristiwa, kondisi, karakteristik, atau kombinasi dari faktor-faktor yang memegang peranan penting dalam timbulnya penyakit. Rantai penularan penyakit ada secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung, pertama kontak fisik. Ketika individu terinfeksi bersentuhan dengan individu lainnya, sentuhan pada kulit, gigitan, maupun hubungan seksual. Contohnya HIV, AIDS, dan hepatitis B. Kedua, ada percikan pernafasan, yaitu agen infeksi dapat ikut tersebar melalui percikan pernapasan yang dihasilkan saat individu terinfeksi batuk, bersin, atau sekedar berbicara. Contohnya, sindrom pernapasan akut berat atau SARS. Nah, secara tidak langsung, pertama melalui udara. Melalui udara terbagi dua, yaitu ada droplet nuklei, biasanya berupa residu ukuran kecil sebagai hasil penguapan dari cairan percikan yang dikeluarkan oleh inang yang terinfeksi. Droplet nuklei ini bisa secara sengaja atau tidak sengaja terjadi di laboratorium mikrobiologi dan tempat pemotongan hewan, di tempat perawatan tanaman, atau di kamar otopsi. Biasanya droplet nuklei ini bertahan cukup lama di udara. Nah, melalui debu, partikel dengan ukuran yang berbeda yang muncul dari tanah, misalnya spora jamur yang dipisahkan dari tanah oleh udara atau secara mekanisme, dari pakaian, dari tempat tidur, atau kutu yang tercemar. Nah, ada faktor timbulnya penyakit, yaitu seperti halnya epidemiologi triangle ya. Terdapat 3 bagian, yaitu ada host atau penjamu. Host atau penjamu adalah semua faktor yang terdapat pada diri manusia yang dapat mempengaruhi terjadinya penyakit serta perjalanan suatu penyakit yang dibagi atas 2, yaitu ada faktor biologi seperti halnya usia, jenis kelamin, status gizi, daya tahan tubuh, keturunan, dan ras. Kedua, ada faktor perilaku seperti halnya status perkawinan, pekerjaan, dan kebiasaan hidup. Nah, terus ada agent. Agent adalah suatu substansi atau elemen tertentu yang kehadiran atau tidaknya dapat menimbulkan atau mempengaruhi perjalanan penyakit. Faktor ini meliputi beberapa golongan, yaitu ada golongan nutrition, golongan kimia, golongan fisik, dan golongan biologi. Ada juga environment ya. Environment itu lingkungan, adalah agregat dari seluruh kondisi dan pengaruh luar yang mempengaruhi kehidupan dan perkembangan suatu organisme. Lingkungan tersebut dibedakan atas lingkungan fisik, biologis, dan sosial. Nah, jika ada ketidakseimbangan di antara faktor timbulnya penyakit atau epidemiologi triangle ini, akan terjadi kondisi sakit. Riwayat alamiah penyakit. Riwayat alamiah adalah proses perjalanan suatu penyakit alami tanpa adanya interferensi yang dilakukan oleh manusia, oleh manusia dengan sengaja dan terencana, sejak dari keadaan yang sehat hingga timbulnya akibat penyakit. Ada patogenik. Di patogenik terdapat pada keadaan ini seseorang yang pada mulanya sehat menjadi sakit yang disebabkan intervensi yang dilakukan oleh alam atau oleh orang yang bersangkutan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Ada juga intervensi alam, bencana alam, banjir, gempa bumi, letusan gunung berapi.
Terus ada intervensi orang yang bersangkutan. Ada yang disengajakan dan tidak disengajakan. Yang disengajakan itu seperti halnya kebiasaan merokok atau berminum alkohol ya. Terus kedua, tidak disengajakan, termakan atau terminum makanan yang atau minuman yang sudah terkontaminasi oleh bakteri patogen yang dapat menimbulkan penyakit. Ada patogresif juga. Kedua ada patogresif. Nah, eksperimen alamiah yang bersifat patogresif merupakan perjalanan klinis atau suatu penyakit. Nah, pada keadaan awal, pada patogresif adalah orang itu sakit dan menunjukkan gejala klinis yang diikuti perkembangannya. Kedua ada Livell dan Clark menggambarkan riwayat perjalanan penyakit seperti berikut. Nah, prapatogenesis, periode saat orang mulai terinfeksi tanpa gejala klinis atau masa tunas, dan ini berbeda pada tiap penyakit tergantung pada sifat bakteri, seperti halnya patogenis, virulensi, jumlah bakteri, dan lain-lain. Ada patogenesis, periode pada awalnya seseorang telah sakit dan timbul gejala yang mengikuti perjalanan penyakit dikembangkan menjadi 4 fase atau 4 tahap, yaitu ke-1 ada tahap rentan atau peka. Tahap berlangsungnya proses etiologi di mana faktor penyebab pertama untuk pertama kalinya bertemu penjamu atau host. Di sini, faktor penyebab pertama belum menimbulkan penyakit, tetapi telah mulai meletakkan dasar-dasar bagi penyakit nantinya. Faktor penyebab pertama termasuk juga faktor resiko, yaitu faktor yang kehadirannya meningkatkan probabilitas kejadian penyakit. Contohnya, ke-1 ada kebiasaan merokok, kolesterol LDL yang tinggi, gizi yang buruk, radiasi sinar X. Lalu, tahap presimptomatik atau gejala. Tahap berlangsungnya proses perubahan patologik yang diakhiri dengan keadaan irreversible atau manifestasi penyakit tidak dapat dihindari lagi. Di sini belum terjadi manifestasi penyakit, tetapi telah terjadi tingkat perubahan patologik yang siap untuk dideteksi tanda dan gejalanya pada tahap berikutnya. Contohnya, perubahan aterosklerosis arteri koronaria. Sebelumnya seseorang memperlihatkan tanda dan gejala penyakit jantung koroner. Ketiga, tahap klinis. Tahap di mana perubahan patologik pada organ telah cukup banyak, sehingga tanda dan gejala penyakit mulai dapat dideteksi. Di sini telah terjadi manifestasi klinik penyakit. Dan keempat, yaitu ada tahap ketidakmampuan terminal. Tahap di mana mulai terlihat akibat dari penyakit, mungkin sembuh spontan, sembuh dengan terapi, remisi atau kambuh, perubahan beratnya penyakit, kecacatan atau kematian. Nah, terima kasih. Demikian isi presentasi saya. Semoga apa yang saya katakan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.